Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proyek yang kami buat mengenai aplikasi atau penerapan dari nilai dan vektor eigen. Nggak bisa dilanjut ya. Nextnya gimana nih? Gini. Oke, sebelum kami presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nur Hasan Abdurrahman, NIM 2403116069999. Kemudian Saya Aprilia Maulana Zafir dengan NIM 2403116041159. Dan saya Seli Rahmadina dengan NIM 24031160579. baik. Eh, Baik, langsung saja kami akan menjelaskan yang pertama latar belakang. Baik, untuk latar belakang, hewan peliharaan sudah lama menjadi bagian dari kehidupan manusia, tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai teman yang dapat memberikan dampak positif secara emosional dan psikologis. Namun, memilih hewan peliharaan bukanlah keputusan yang bisa dianggap sepele. Setiap jenis hewan seperti hamster, kucing, maupun kelinci memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemilihan hewan peliharaan ideal sebaiknya tidak hanya didasarkan pada kesukaan semata, tetapi perlu mempertimbangkan berbagai kriteria secara rasional dan sistematis. Nah, untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih objektif, digunakanlah metode matematis seperti vektor eigen. Salah satu pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode AHP. Inti dari metode ini adalah melakukan perbandingan berpasangan antar elemen. Nah, disinilah konsep nilai dan vektor eigen digunakan. Secara sistematis, hasil dari perbandingan berpasangan akan membentuk sebuah matriks, dan dari matriks tersebut kita dapat memperoleh vektor eigen yang mewakili bobot atau tingkat kepentingan relatif dari setiap alternatif. Nah, melalui analisis ini, preferensi terhadap setiap hewan dapat dihitung berdasarkan kriteria tertentu, sehingga diperoleh pilihan yang paling sesuai. Oke, kemudian landasan teori. Yang pertama, eigen dan vektor eigen. Dalam mata kuliah ini, mata kuliah aljabar linear elementer, eh, nilai eigen dan vektor eigen itu merupakan konsep yang penting untuk memahami transformasi linear. Secara sederhana, vektor eigen itu adalah sebuah vektor yang arah dan skalanya hanya berubah melalui transformasi tertentu. Sedangkan nilai eigen itu sendiri adalah skala perubahan dari vektor tersebut. Nah, dalam konteks pengambilan keputusan, nilai eigen dapat digunakan untuk menentukan bobot prioritas dari beberapa kriteria atau alternatif yang dibuat. Kemudian yang kedua, AHP atau kepanjangannya Analytic Hierarchy Process. Nah, ini adalah metode yang akan kami gunakan. Nah, AHP ini apa? AHP ini adalah metode pengambilan keputusan multi kriteria yang dikembangkan oleh Saati, Thomas Sati. Metode ini menyusun masalah kompleks ke dalam bentuk hierarki, mulai dari tujuan utama, kriteria, hingga alternatif keputusan. Nah, metode ini menggunakan perbandingan berpasangan dan juga perhitungan nilai eigen untuk memperoleh bobot relatif antar elemen. Semakin tinggi nilai eigen yang dimiliki sebuah alternatif terhadap kriteria tertentu, maka semakin tinggi pula prioritasnya. Dan yang ketiga yaitu hubungan antara AHP dan vektor eigen. Nah, eh, dalam AHP kita membuat matriks perbandingan berpasangan antar kriteria atau alternatif. Matriks ini kemudian dihitung vektor eigen utamanya untuk menentukan bobot prioritas dari setiap elemen. Nah, vektor eigen yang digunakan ini adalah yang terkait dengan eh,
nilai eigen yang maksimum dari matriks tersebut. Jadi nanti kita peroleh dari nilai yang tinggi, nilai yang paling tinggi gitu dari matriks yang akan dihitung. Selanjutnya metode penelitian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam preferensi ini digunakan metode analitik hierarki proses atau AHP dengan pendekatan vektor eigen untuk menentukan bobot prioritas antar kriteria. AHP bekerja dengan membuat matriks perbandingan berpasangan antar elemen, lalu menghitung bobot melalui normalisasi dan rata-rata baris matriks yang disebut dengan vektor eigen. Selanjutnya dilakukan uji konsistensi menggunakan konsistensi rasio atau CR untuk memastikan bahwa penilaian yang diberikan cukup logis dan dapat diterima. Nah, metode AHP ini bekerja seperti pada bagan di samping, yaitu kita akan memberikan penilaian objektif pada masing-masing kriteria. Lalu, dalam masing-masing kriteria tersebut akan kita bandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas untuk bagian pembahasan. Di sini kita mengambil sebuah kasus, Muzin ingin membeli hewan peliharaan dan memilih antara kucing, hamster, atau kelinci. Karena bingung, ia menggunakan metode AHP dengan vektor eigen untuk menentukan pilihan terbaik. Muzin membandingkan ketiga hewan berdasarkan kriteria tertentu, lalu membuat matriks perbandingan berpasangan. Dari matriks tersebut, dihitung vektor eigen untuk mendapatkan bobot prioritas tiap hewan. Hewan dengan bobot tertinggi dianggap paling sesuai. Jika hasil perhitungan menunjukkan bahwa kucing memiliki bobot tertinggi, maka kucing adalah pilihan terbaik bagi Muzin berdasarkan metode ini. Nah, di sini terlihat eh, terdapat beberapa nilai dengan nilai maksimalnya adalah 9 untuk setiap hewan yang dibandingkan. Dengan 9 itu maksudnya adalah nilai jinak ekstrim dan 7 ini adalah nilai jinak sangat kuat. Begitu seterusnya. Dan untuk netral ini dimaksudkan sama dengan. Selanjutnya. Nah, pada tahap satu yaitu pairwise comparison. Apa itu pairwise comparison? Pairwise comparison atau perbandingan berpasangan adalah metode membandingkan dua elemen pada satu waktu untuk menentukan mana yang lebih penting, lebih disukai, atau lebih unggul berdasarkan suatu kriteria tertentu. Dalam konteks metode AHP ini, pairwise comparison digunakan untuk membandingkan dua alternatif atau dua kriteria secara berpasangan untuk melihat mana yang lebih dominan dan seberapa besar dominasinya. Hasil perbandingan ini kemudian dimasukkan ke dalam sebuah matriks perbandingan berpasangan yang akan diolah lebih lanjut menggunakan nilai eigen untuk menghasilkan bobot prioritas. Jadi di sini terdapat tiga perbandingan kucing dengan hamster menunjukkan nilai 3 di mana hamster itu eh, memiliki nilai jinak yang eh, tidak terlalu kuat. Nah, di sini dengan terdapat catatan jika ada n pilihan maka diperlukan sebanyak n dikali n min 1/2 perbandingan. Di sini kita mempunyai n-nya 3. Maka perbandingannya berapa yang kita perlukan? Kita masukkan 3 dikali 3 dikurangi 1 dibagi 2, yaitu 3 perbandingan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kemudian yang kedua, tahap yang kedua itu pembentukan matriks perbandingannya. Ini nanti kita akan membentuk matriks perbandingannya. Nah, sebelum membentuk, kita harus memperhatikan beberapa aturan. Ada dua aturan. Yang pertama, jika nilai yang diberikan terletak di kiri angka 1, maka kita meletakkan nilai aktual tersebut di dalam matriks. Dan yang kedua, jika nilai yang diberikan terletak di kanan angka 1, maka kita meletakkan nilai kebalikannya di dalam matriks. Nah, nah
Jadi gini prosesnya. Dari yang pertama, antara kucing dan hamster, itu eh, nilai yang diberikan itu adalah tiga, di mana tiga itu tiga di sebelah kanan. Nah, jika tiga itu di sebelah kanan, maka dia akan menggunakan aturan yang kedua. Nah, aturan kedua itu mengatakan nilai yang akan diletakkan itu nilai yang cerminannya, kebalikannya. Maka kebalikan dari tiga itu adalah 1/3. Nah, 1/3 itu kita taruh di sebelah kanannya angka satu. Nah, kemudian yang kedua itu antara kucing dan kelinci. Nah, ini eh, dia nilainya 5 dan limanya ini di sebelah angka satu, di sebelah kirinya angka satu. Nah, sesuai peraturan maka dia tetap ditulis 5 dan ditulisnya di samping eh, kanan dari 1/3 yang tadi kita telah buat di yang pertama, perbandingan yang pertama, di sampingnya, di samping kanannya. Nah, maka eh, limanya di situ. Kemudian selanjutnya itu perbandingan antara hamster dan kelinci. Dia berada di di nilai yang ketujuh dan itu di samping kirinya satu. Nah, kalau di samping kirinya satu, maka dia tidak dicerminkan, jadi tulis aja 7 dan itu dia di bawah, dia di barisan yang kedua, satu yang kedua, dan dia di sebelah kanan. Nah, itu kita buat sesuai dengan aturan. Nah, dari situ eh, kemudian kita akan membuat eh, satu-satunya yang di sebelah kirinya satu itu masih kosong. Nah, jadi kita akan mengisi dengan nilai-nilai kebalikan dari apa yang kita dapat dari perbandingan tadi. Nah, jadi kalau yang awalnya itu 1/3, maka cerminannya, kebalikannya 1/3 yaitu 3. Nah, itu kita kasih di posisi sebelah kirinya barisan kedua. Nah, kemudian kalau 5 maka dicerminkan menjadi 1/7, 1/5. 7 dicerminkan menjadi 1/7. Maka terbentuklah matriks perbandingannya. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada tahap sebelumnya kita telah menentukan vektor A. Lalu kita akan masuk pada tahap 3, yaitu menentukan vektor prioritas, di mana kita akan merubah vektor A tadi menjadi bentuk persamaan eigen, yakni AX sama dengan lambda X. Seperti yang sudah kita temukan di awal sebelumnya, bahwa A adalah anggota vektor beranggotakan 1/3, 5, 3, 1, 7, 1/5, 1/7, dan 1 dikalikan oleh X, yakni X1, X2, dan X3 akan sama dengan lambda dikalikan X, yakni X1, X2, dan X3. Dari bentuk ini, kita dapat menghitung determinan lambda I dikurangi A sama dengan 0. Tujuannya adalah untuk mencari nilai eigen lambda maksimal. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh bahwa nilai eigen lambda maksimal sama dengan 3,0649. Lalu dari nilai eigen lambda maksimal ini, kita dapat menghitung vektor eigen, di mana vektor eigen untuk X1 akan sama dengan 3,87828 dan nilai vektor eigen untuk X2 akan sama dengan 9,02462 dan vektor eigen untuk X3 akan sama dengan 1. Lalu kita akan menormalisasikan vektor eigen tersebut, yaitu dengan cara membagi setiap komponen dengan nilai totalnya. Jadi kita akan menjumlahkan 3,87828 ditambah 9,02462 ditambah 1. Hasilnya akan kita gunakan untuk membagi 3,87828 yang akan menghasilkan 0,2790. Lalu 9,02462 akan kita bagi dengan totalnya akan menghasilkan 0,6491 dan 1 kita akan bagi dengan totalnya akan menghasilkan 0,0719. Dari hasil ini kita akan menemukan persentase kucing sama dengan 27,9%,
Hamster sama dengan 64,9%, kelinci 7,1%. Persentase tersebut menunjukkan seberapa besar prioritas atau kecocokan masing-masing hewan sebagai pilihan terbaik bagi muzin berdasarkan penilaian yang dilakukan. Hewan dengan bobot tertinggi atau persentase terbesar dianggap sebagai pilihan yang paling sesuai. Dalam kasus ini, hamster memiliki persentase tertinggi sebesar 64,9%, yang berarti hamster adalah pilihan yang paling diprioritaskan atau paling sesuai berdasarkan analisis tersebut. Lanjut. Selanjutnya, kita akan masuk tahap keempat, yakni menentukan indeks konsistensi dan rasio konsistensi. Tahap keempat adalah langkah untuk validasi yang krusial dalam AHP untuk memastikan kualitas dan keandalan hasil keputusan yang diperoleh. Ini memberikan kepercayaan bahwa bobot prioritas yang dihitung, seperti persentase untuk kucing, hamster, dan kelinci, didasarkan pada penilaian yang konsisten dan masuk akal. Pertama, kita akan mencari indeks konsistensi atau CI. Indeks konsistensi mengukur tingkat inkonsistensi dalam perbandingan berpasangan. Rumus CI adalah lambda maksimum dikurangi N per N dikurang 1. N menunjukkan jumlah hewan yang dibandingkan. Karena kita membandingkan 3 hewan, maka N-nya sama dengan 3. Dan lambda maksimalnya sudah kita tentukan di awal sebelumnya, yaitu bernilai 3,097. Maka perhitungannya akan menjadi 3,0967 dikurangi 3 per 2 akan menghasilkan 0,0484. Selanjutnya, kita akan melihat tabel Random Consistency Index atau RI. Dalam tabel, kita bisa lihat bahwa ketika jumlah N-nya sama dengan 3, maka RI-nya sama dengan 0,8. Selanjutnya, kita akan masuk ke rasio konsistensi, yaitu CR. Rumus CR adalah CI per RI, di mana CI-nya tadi adalah 0,0484 per 0,58 dihasilkan 0,083 atau sama dengan 8,3%. Jika CR-nya kurang dari 10%, maka inkonsistensi dapat diterima. Sedangkan jika CR lebih dari 10%, maka kita perlu merevisi penilaian subjektif atau pairwise compression yang dilakukan pada tahap 1 tadi. Di sini kita menemukan bahwa CR-nya 8,3% atau kurang dari 10, maka inkonsistensinya dapat diterima. Oke, akan dilanjut oleh rekan saya. Oke, jadi dari segala perhitungan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pembelian hewan peliharaan seperti hamster, kucing, atau kelinci itu dipengaruhi oleh berbagai karakteristik. Untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih objektif, digunakan metode matematis seperti vektor Eigen. Melalui analisis ini, preferensi terhadap setiap hewan dapat dihitung berdasarkan kriteria tertentu, sehingga diperoleh pilihan yang paling sesuai. Dalam kasus ini, berdasarkan perhitungan, hamster dengan 64,9% memiliki prioritas tertinggi, sehingga si Muhsin tadi itu eh, eh, bisa disimpulkan dia akan membeli hamster untuk menjadi hewan peliharaannya. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, kekurangan. Kami akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.